Kami dari SMKN 2 Kota Dumai, jurusan Kimia Industri. Perkenalkan, nama saya Nidi Syafiadi, dan yang di sebelah kanan saya Diajil Persora Mengalu, dan yang di sebelah kiri saya Rohman Afrozi. Di sini kami akan memperkenalkan alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu timbangan. Timbangan analitik adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Dan yang kedua yaitu lumpang dan alu. Lumpang dan alu ini berfungsi untuk menggerus bahan padatan kimia. Alat selanjutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur terbuat dari gelas, memiliki skala dan terdiri dari berbagai macam ukuran, yaitu ukurannya 10 mili, 100 mili, dan 250 mili. Fungsinya untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Alat selanjutnya yaitu beker gelas. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Ukurannya 50, 100, 200, 250, dan 1000 mili. Alat selanjutnya yaitu rak tabung reaksi dan tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu yang mempunyai 12 lubang dan 12 cekungan. Di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 dikali 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu. Tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Tabung reaksi ini umumnya sebesar jari tangan manusia. Tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10 sampai 20 dan panjangnya 50 sampai 200 mm. Fungsinya untuk mencampur dan menampung serta memanaskan bahan-bahan kimia, cair atau padatan, utamanya uji kualitatif. Selanjutnya, Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Ukuran labu Erlenmeyer ini mulai dari 50 sampai 500 mili. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membantu proses pembiakan mikroba. Alat selanjutnya yaitu labu ukur. Labu ukur yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah berakurasi yang tinggi. Alat selanjutnya yaitu kaca arloji, berbentuk bundar dengan beragam diameter. Ini memiliki fungsi diantaranya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, atau sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini digunakan untuk mengambil zat bahan kimia padat yang akan ditimbang atau direaksikan. Selanjutnya yaitu pinset. Pinset ini terbuat dari stainless steel, dipakai untuk memegang preparat. Alat selanjutnya ada penjepit kayu. Penjepit kayu merupakan alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan atau pada saat proses pemanasan. Selanjutnya, corong pisah. Corong pisah ini untuk memisahkan komponen dalam campuran antara dua fase dengan distilasi berbeda yang tercampur. Selanjutnya itu corong. Corong adalah alat bantu untuk menuangkan cairan di suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya yaitu buret. Buret digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cairan dalam eksperimen.
Selanjutnya yaitu lampu spiritus. Lampu spiritus ini untuk memanaskan gelas reaksi berisi larutan untuk meningkatkan reaksi kimia pada larutannya. Selanjutnya yaitu kaki tiga. Kaki tiga ini digunakan untuk menyangga alat dalam proses pemanasan. Klem statif ini kegunaannya yaitu untuk memegang alat kimia tertentu dalam suatu proses kimia seperti buret diletak di sini, menggunakan tisu kalau bisa supaya tidak pecah, dan diletak di sini penyangga klem statif. Selanjutnya adalah alat yang kita mau jelaskan. Di sini ada pipet ukur. Di sini ada pipet gondok dan pipet ukur biasa. Pipet ukur ini fungsinya adalah untuk memindahkan cairan ke tempat satu dan ke tempat lainnya. Yang lebih presisi adalah pipet gondok ini daripada pipet ukur biasa. Alat selanjutnya adalah bolt. Fungsi bolt adalah merupakan alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal seperti pangkal ini, pipet ukur. Cara menggunakannya adalah pasang bolt pada pipet ukur. Cara mengambil larutan. Kempeskan dulu bolt dengan cara tekan A yang di atas, lalu ambil sampelnya. Cara menyedotnya adalah dengan tekan huruf S. Ambil sampai yang mau kita inginkan. Lalu di sini ada kertas lakmus menentukan kadar itu asam atau basa. Di sini ada kertas lakmus biru. Bila kertas lakmus biru berubah menjadi merah, berarti cairannya asam. Jika tetap, dia berarti basa. Sebaliknya dengan kertas lakmus merah, jika berubah menjadi biru, berarti dari situ basa. Jika tetap, kadar airnya itu berarti asam. Selanjutnya adalah instrumen pengukur pH, yaitu di sini ada kertas universal. Cara menggunakannya adalah ambil kertasnya, letakkan ke sampel yang mau digunakan, lalu cocokkan dengan yang berada di tabel sini. Baiklah, sekian dari pengenalan alat laboratorium SMKN 2 Kota Dumai. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.